Pada awal dekade 1970-an, Amerika Serikat sedang mengalami perubahan besar. Kota-kota berkembang pesat, jumlah mahasiswa di berbagai universitas meningkat, dan masyarakat mulai menikmati kebebasan yang menjadi ciri khas era tersebut. Namun di balik optimisme itu, muncul serangkaian laporan orang hilang yang perlahan menimbulkan kegelisahan. Kasus-kasus itu terjadi di lokasi yang berbeda, ditangani oleh kepolisian yang berbeda, dan pada awalnya tidak terlihat memiliki hubungan satu sama lain. Tidak ada teknologi basis data nasional seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada sistem pencarian digital yang mampu menghubungkan laporan dari berbagai negara, bagian hanya dalam hitungan detik. Bagi para penyelidik saat itu, setiap laporan hanyalah satu berkas di atas meja. Namun seiring waktu, jumlah laporan terus bertambah. Pola-pola tertentu mulai menarik perhatian. Korban memiliki karakteristik yang mirip, beberapa saksi menggambarkan sosok yang serupa, dan penyidik mulai bertanya-tanya apakah mereka sebenarnya sedang menghadapi satu pelaku yang bergerak melintasi berbagai wilayah. Nama yang kemudian muncul di tengah penyelidikan itu adalah Ted Bundy. Namun video ini bukan untuk mengangkat sosok pelakunya sebagai pusat perhatian. Sebaliknya, kita akan melihat bagaimana para penyidik menyusun potongan demi potongan bukti, menghadapi keterbatasan teknologi pada zamannya, serta bagaimana kasus ini akhirnya mengubah cara aparat penegak hukum menangani penyelidikan lintas negara bagian. Karena di balik setiap berkas perkara, selalu ada keluarga yang menunggu kepastian. Dan di balik setiap nama yang tercatat sebagai korban, ada kehidupan yang tidak pernah bisa kembali. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu sulit dipecahkan, kita perlu melihat kondisi Amerika Serikat pada masa itu. Pada awal 1970-an, sistem penegakan hukum masih sangat bergantung pada yurisdiksi masing-masing wilayah. Setiap kantor kepolisian memiliki catatan sendiri, prosedur sendiri, dan cara kerja yang belum sepenuhnya terhubung dengan daerah lain. Jika seseorang menghilang di satu negara bagian, informasi tersebut belum tentu langsung diketahui oleh penyidik di negara bagian tetangga. Pertukaran data masih dilakukan secara manual melalui telepon, surat, atau pertemuan antar lembaga. Di era sebelum internet dan basis data terpusat, proses seperti itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar ketika serangkaian laporan orang hilang mulai bermunculan. Pada awalnya, tidak ada yang mengira bahwa laporan-laporan tersebut mungkin memiliki keterkaitan. Bagi aparat, setiap kasus tampak sebagai penyelidikan yang berdiri sendiri. Namun perlahan, sejumlah penyidik mulai melihat adanya pola yang tidak biasa. Ted Bundy lahir pada tahun 1946 di Burlington, Vermont. Saat dewasa, ia menempuh pendidikan tinggi dan dikenal memiliki kemampuan berbicara yang baik. Ia juga pernah terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, sehingga bagi sebagian orang, ia tampak seperti pribadi yang ambisius dan memiliki masa depan yang cerah. Justru karena citra itulah, banyak orang yang kemudian mengaku terkejut ketika penyelidikan mulai mengarah kepadanya. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa penampilan, pendidikan, atau kemampuan berbicara tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai karakter seseorang. Dalam dunia investigasi, penyidik tidak bekerja berdasarkan kesan. Mereka bekerja berdasarkan bukti, keterangan saksi, dan fakta yang dapat diverifikasi. Pelajaran ini masih menjadi prinsip dasar dalam penyelidikan kriminal hingga saat ini. Memasuki pertengahan tahun 1970-an, berbagai wilayah di Amerika mulai menerima laporan mengenai perempuan muda yang tidak kunjung kembali setelah beraktivitas. Sebagian terakhir terlihat di lingkungan kampus, sebagian lainnya menghilang saat menjalani rutinitas sehari-hari. Karena lokasi kejadian tersebar di berbagai negara bagian, setiap kepolisian fokus pada penyelidikannya masing-masing. Namun di balik meja para penyidik, pertanyaan yang sama mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar kebetulan? Beberapa saksi memberikan gambaran mengenai seorang pria yang tampak sopan dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Meski demikian, informasi tersebut masih terlalu umum untuk dijadikan dasar penangkapan. Penyidik harus bekerja dengan sangat hati-hati. Setiap keterangan diverifikasi, setiap laporan dibandingkan dengan laporan lain. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan informasi mulai membentuk sebuah gambaran yang lebih jelas. Mereka belum mengetahui siapa pelakunya, tetapi mereka mulai yakin bahwa kasus-kasus tersebut kemungkinan saling berhubungan. Dan keyakinan itulah yang menjadi awal dari salah satu operasi penyelidikan paling besar dalam sejarah Amerika Serikat.
Memasuki pertengahan tahun 1974, jumlah laporan orang hilang di beberapa wilayah Amerika Serikat mulai meningkat. Pada awalnya, setiap kepolisian menganggap kasus-kasus tersebut berdiri sendiri. Tidak ada alasan kuat untuk menghubungkannya menjadi satu rangkaian penyelidikan. Namun bagi beberapa penyidik yang mulai membandingkan laporan dari berbagai daerah, muncul sejumlah kesamaan yang sulit diabaikan. Korban umumnya berada pada rentang usia yang hampir sama. Beberapa di antaranya terakhir terlihat di lingkungan kampus atau tempat umum yang ramai. Yang lebih menarik, beberapa saksi memberikan deskripsi mengenai seorang pria yang tampak rapi, sopan, dan mudah berbicara dengan orang lain. Meski demikian, deskripsi tersebut masih terlalu umum. Di kota besar, ribuan orang bisa saja memiliki ciri yang serupa. Karena itulah penyidik tidak bisa mengambil kesimpulan, hanya berdasarkan dugaan. Mereka membutuhkan bukti yang benar-benar dapat menghubungkan setiap kasus. Masalahnya, pada masa itu tidak ada sistem komputer nasional yang mampu membandingkan data dari berbagai negara bagian secara otomatis. Setiap informasi harus dikirim, dicatat, dibandingkan, lalu dianalisis secara manual. Proses yang sekarang mungkin hanya memerlukan beberapa detik, saat itu dapat memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sulit membayangkan penyelidikan kriminal tanpa internet, basis data digital, atau teknologi pencarian modern. Namun itulah kenyataan yang dihadapi aparat Amerika pada dekade 1970-an. Jika seorang penyidik di Washington ingin mengetahui apakah ada kasus serupa di Colorado atau Utah, mereka harus menghubungi kantor kepolisian setempat, meminta salinan laporan, kemudian membandingkannya satu persatu. Tidak jarang, informasi penting baru diketahui setelah waktu yang cukup lama. Kondisi ini membuat koordinasi lintas wilayah menjadi tantangan besar. Para penyidik menyadari bahwa jika memang hanya ada satu pelaku yang berpindah-pindah negara bagian, maka mereka sedang menghadapi lawan yang memanfaatkan keterbatasan sistem investigasi saat itu. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa penyelidikan tidak lagi bisa dilakukan secara terpisah. Komunikasi antar instansi menjadi semakin penting. Setiap laporan baru harus segera dibagikan. Setiap petunjuk harus diperiksa bersama, dan setiap kemungkinan hubungan antar kasus harus dipertimbangkan secara serius. Di tengah upaya mengumpulkan berbagai informasi, sejumlah saksi mulai memberikan keterangan yang memiliki kesamaan. Mereka mengingat pernah berinteraksi dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya menggunakan nama depan Ted. Nama tersebut tentu bukan petunjuk yang langsung mengarah kepada satu orang. Ted adalah nama yang cukup umum di Amerika Serikat. Namun ketika keterangan dari berbagai saksi mulai dibandingkan, penyidik melihat pola yang semakin konsisten. Pria tersebut digambarkan sebagai sosok yang tenang, mudah berbicara, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman dalam waktu singkat. Meski begitu, aparat tetap berhati-hati. Dalam penyelidikan kriminal, kesaksian manusia memiliki keterbatasan. Ingatan dapat berubah seiring waktu, dan persepsi setiap orang bisa berbeda. Karena itu, setiap informasi harus selalu didukung oleh bukti lain sebelum dapat dijadikan dasar penyelidikan yang lebih luas. Inilah yang membuat proses investigasi berlangsung begitu lama. Bukan karena aparat tidak bekerja, melainkan karena mereka harus memastikan setiap langkah didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Memasuki tahun 1975, penyelidikan mulai menunjukkan perkembangan yang lebih jelas. Semakin banyak kantor kepolisian yang menyadari bahwa mereka mungkin sedang menangani rangkaian kasus yang saling berkaitan. Pertemuan antar penyidik mulai dilakukan, berbagai laporan dibandingkan, sketsa saksi dianalisis kembali, informasi kendaraan, lokasi kejadian, hingga waktu hilangnya para korban disusun menjadi satu kronologi besar. Untuk pertama kalinya, gambaran yang lebih utuh mulai terbentuk. Meskipun identitas pelaku belum sepenuhnya dipastikan, para penyidik kini memiliki arah yang jauh lebih jelas dibanding beberapa tahun sebelumnya. Mereka memahami bahwa keberhasilan penyelidikan ini tidak bergantung pada satu petugas atau satu kantor kepolisian. Keberhasilannya bergantung pada kerjasama, dan kerjasama itulah yang akhirnya menjadi kunci dalam mengungkap salah satu kasus investigasi paling kompleks dalam sejarah Amerika.
Memasuki pertengahan tahun 1975, penyelidikan mulai menunjukkan titik terang. Berbagai informasi yang sebelumnya tersebar kini perlahan membentuk sebuah pola yang semakin jelas. Laporan dari Washington, Oregon, Utah, Colorado, hingga beberapa wilayah lain mulai dibandingkan satu sama lain. Para penyelidik menyadari bahwa mereka mungkin tidak lagi menangani kasus-kasus yang berdiri sendiri, melainkan sedang memburu satu orang yang sama. Namun menghubungkan berbagai laporan tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada masa itu belum ada internet, belum ada kecerdasan buatan, dan belum tersedia basis data nasional yang mampu menghubungkan ribuan laporan hanya dalam hitungan detik. Semua dilakukan secara manual. Ratusan halaman laporan dibaca ulang, kesaksian saksi dibandingkan satu persatu, sementara peta dipenuhi tanda lokasi untuk mencari hubungan di antara setiap kejadian. Di tengah proses tersebut, satu nama mulai muncul berulang kali, yaitu Theodore Robert Bundy. Awalnya, nama itu hanyalah satu dari sekian banyak petunjuk yang diterima penyidik. Namun semakin banyak informasi dikumpulkan, semakin sering nama tersebut muncul dalam berbagai laporan. Meski demikian, aparat tidak bisa terburu-buru mengambil kesimpulan. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, dugaan saja tidak cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Mereka membutuhkan bukti yang benar-benar kuat agar setiap langkah penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Seiring berkembangnya penyelidikan, aparat mulai meningkatkan koordinasi lintas negara bagian. Untuk pertama kalinya, berbagai kantor kepolisian bekerja sama dalam skala yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Mereka saling bertukar laporan, membandingkan kronologi, menganalisis pola perjalanan, dan mencoba memahami apakah seluruh kejadian tersebut memiliki keterkaitan. Kerjasama seperti ini mungkin terdengar biasa pada masa sekarang. Namun pada pertengahan tahun 1970-an, koordinasi lintas yurisdiksi masih menjadi tantangan besar. Banyak prosedur bahkan belum memiliki standar yang jelas. Para penyelidik harus membangun sistem kerja sambil menjalankan penyelidikan itu sendiri. Pengalaman inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa kasus Ted Bundy sering dijadikan bahan pembelajaran dalam dunia investigasi modern. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Setelah melalui penyelidikan yang berlangsung selama bertahun-tahun, aparat akhirnya berhasil mengidentifikasi Ted Bundy sebagai tersangka utama dalam rangkaian kasus yang sedang mereka selidiki. Namun proses hukum tidak berjalan sederhana. Dalam perjalanannya, Bundy sempat 2 kali melarikan diri dari tahanan, sebuah peristiwa yang memicu operasi pencarian besar-besaran dan mendapat perhatian luas dari masyarakat Amerika Serikat. Pelarian tersebut mendorong aparat memperketat prosedur pengamanan terhadap tahanan berisiko tinggi, serta mengevaluasi berbagai celah dalam sistem pengawalan yang saat itu masih digunakan. Perburuan akhirnya berakhir ketika Bundy kembali ditangkap di Florida. Penangkapan terakhir ini menjadi titik balik yang memungkinkan penyidik menyusun rangkaian bukti secara lebih menyeluruh dan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Persidangan yang berlangsung kemudian menjadi salah satu proses hukum paling banyak disorot media pada masanya. Jutaan masyarakat mengikuti perkembangan sidang melalui pemberitaan harian, sementara para ahli hukum menjadikan kasus ini sebagai contoh penting mengenai bagaimana bukti, kesaksian, dan prosedur investigasi diuji di hadapan hakim dan juri. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ted Bundy. Bertahun-tahun kemudian, hukuman tersebut dilaksanakan sesuai putusan pengadilan, menutup salah satu bab paling dikenal dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Meski demikian, berakhirnya proses hukum tidak menghapus luka yang dialami keluarga para korban. Di balik perhatian media terhadap kasus ini, terdapat pelajaran yang jauh lebih besar. Kasus Ted Bundy mendorong berbagai perubahan dalam sistem penegakan hukum Amerika Serikat, mulai dari peningkatan koordinasi antar negara bagian, pengembangan basis data kriminal, hingga penyempurnaan prosedur pengamanan tahanan dan kerjasama investigasi lintas wilayah. Banyak akademi kepolisian dan fakultas hukum masih mempelajari kasus ini sebagai contoh bagaimana sebuah penyelidikan berskala besar dapat mengubah kebijakan penegakan hukum di masa depan. Pada akhirnya, warisan terbesar dari kasus ini bukanlah sosok pelakunya, melainkan perubahan yang lahir dari proses investigasi tersebut. Tragedi ini mengingatkan bahwa kerjasama antar instansi, penyelidikan yang teliti, serta sistem hukum yang terus berkembang merupakan bagian penting dalam upaya mencegah kejahatan serupa terjadi kembali.
Lebih dari 40 tahun telah berlalu sejak kasus Ted Bundy menjadi perhatian dunia, namun hingga hari ini, kasus tersebut masih dipelajari di berbagai akademi kepolisian, fakultas hukum, hingga lembaga penelitian psikologi dan kriminologi. Bukan untuk mengingat pelakunya sebagai tokoh utama, melainkan untuk memahami bagaimana sebuah penyelidikan besar berkembang, bagaimana sistem penegakan hukum merespons tantangan pada masanya, serta bagaimana tragedi serupa dapat dicegah di masa depan. Salah satu pelajaran terpenting dari kasus ini adalah pentingnya koordinasi antar instansi. Pada era 1970-an, keterbatasan komunikasi dan belum adanya sistem basis data nasional membuat berbagai laporan yang sebenarnya saling berkaitan ditangani secara terpisah. Pengalaman tersebut kemudian mendorong lahirnya sistem pertukaran informasi yang lebih cepat, peningkatan kerja sama lintas yurisdiksi, serta pengembangan teknologi investigasi yang kini menjadi standar dalam banyak penyelidikan kriminal. Kasus ini juga mengingatkan bahwa penampilan seseorang tidak selalu mencerminkan siapa dirinya. Dalam proses investigasi, aparat tidak boleh mengambil kesimpulan berdasarkan kesan, melainkan harus berpegang pada bukti, fakta, dan prosedur hukum yang objektif. Prinsip inilah yang menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan modern. Namun yang paling penting, di balik setiap kasus kriminal selalu ada korban dan keluarga yang harus menanggung kehilangan. Mereka adalah alasan mengapa penyelidikan dilakukan, mengapa proses hukum dijalankan, dan mengapa sistem penegakan hukum terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Karena itu, ketika mempelajari kasus seperti ini, fokus utama seharusnya bukan pada pelakunya, melainkan pada pelajaran yang dapat membantu mencegah tragedi serupa di masa depan. Kasus Ted Bundy bukan hanya meninggalkan catatan sebagai salah satu penyelidikan kriminal terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Lebih dari itu, kasus ini menjadi titik balik yang menunjukkan bahwa keberhasilan mengungkap sebuah kejahatan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu penyidik, tetapi juga pada kerjasama antar lembaga, perkembangan ilmu forensik, penggunaan teknologi, serta sistem hukum yang terus berkembang mengikuti zaman. Sejarah memang tidak bisa diubah. Orang-orang yang menjadi korban tidak akan pernah bisa kembali. Namun dari setiap tragedi, selalu ada pelajaran yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa kasus ini masih dipelajari hingga hari ini, bukan untuk menghidupkan kembali sosok pelakunya, melainkan agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang. Semoga melalui dokumenter ini, kita tidak hanya mengenal sebuah peristiwa dalam sejarah, tetapi juga memahami betapa pentingnya kewaspadaan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta peran masyarakat dalam membantu terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi semua. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian perkembangan teknologi investigasi, ilmu forensik, dan koordinasi antar instansi saat ini sudah cukup untuk menangani kasus-kasus lintas wilayah dengan lebih efektif? Atau masih ada tantangan lain yang perlu terus diperbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi secara santun, berdasarkan fakta, dan tetap menghormati para korban beserta keluarga mereka. Jika kalian menyukai konten dokumenter investigasi, sejarah, dan pembahasan kasus-kasus yang disusun berdasarkan data, serta proses penyelidikan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.